Oke, udah direkam ini. Baik, teman-teman izin mulai lagi ya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Salawat serta salam tidak lupa terlimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen Ibu Eva Nopita Pratiwi, SMMM, beserta teman-teman yang kelas yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Perubahan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Diagnosis Organisasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Anjani dengan NIM 12192400044 dan teman-teman saya diantaranya ada Oke, yang pertama saya ada Rizky Maulana dengan NIM 12192400003. Lalu ada Gunawan Gustandi dengan NIM 12192400086. selanjutnya ada Hadisa Burhani dengan NIM 12192400087. Baik teman-teman, untuk kali ini ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian tujuan diagnosis organisasi, yang kedua ada pendekatan diagnosis organisasi, yang ketiga ada prinsip diagnosis organisasi, yang keempat ada aspek diagnosis organisasi, yang kelima ada tahapan diagnosis organisasi, yang keenam ada metode diagnosis organisasi, dan yang ketujuh ada konsep tujuan proses dan studi kasus. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu ada pengertian dan tujuan diagnosis organisasi yang akan dijelaskan oleh saudari Adis. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Teman-teman, maaf ya kalau ini agak berisik soalnya lagi di jalan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian dan tujuan diagnosis organisasi. Nah, diagnosa adalah proses memahami bagaimana organisasi saat ini berfungsi dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang perubahan. Diagnosa organisasi merupakan proses kolaborasi antara anggota organisasi dan stakeholder untuk mengumpulkan informasi terkait, menganalisis, dan menarik kesimpulan untuk perencanaan aksi dan intervensi penyelesaian masalah kegiatan pelayanan instansi. Next. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama menurut French and Bell, diagnosis organisasi adalah proses untuk mempelajari dan memahami organisasi, termasuk strukturnya, prosesnya, orang-orangnya, dan budayanya untuk mengidentifikasi masalah dan peluang untuk perbaikan. Nah, yang kedua ada menurut Nadler, diagnosis organisasi adalah proses untuk menilai kesehatan organisasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perubahan. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari diagnosis organisasi ini ada 5 poin. Yang utama,
mengidentifikasi masalah dan kekuatan, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi, mendukung perubahan organisasi, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Diagnosis organisasi adalah alat yang penting dalam manajemen organisasi yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Tujuan dari diagnosis organisasi ini adalah mengambil keputusan untuk merencanakan perubahan atau pengembangan suatu organisasi agar menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya diagnosis organisasi ini sama cara bekerjanya seperti seorang dokter kepada pasiennya ya teman-teman, dimana ketika kita sakit, kita datang ke rumah sakit, kemudian untuk mengetahui kita ini kenapa, pasti dokter ini melakukan analisis terlebih dahulu kepada kita, bisa lewat pengecekan darah, bisa lewat misalnya CT scan atau ronsen, dan baru dari situ ketika informasinya sudah lengkap, baru dokter bisa mengklaim atau mendiagnosa kita ini kenapa gitu. Nah, sama halnya seperti diagnosis organisasi. Sebenarnya tujuannya itu ya untuk membawa perubahan agar organisasi ini lebih baik. Nah, ketika kita ingin adanya perubahan, maka kita harus mengetahui dulu nih apa yang harus diubah. Maka dari itu dilakukanlah penganalisisan, kemudian pengumpulan informasi untuk menarik kesimpulan agar organisasi ini tuh bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, mungkin itu pengertian dan tujuan dari diagnosis organisasi. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman kalau kurang kondusif, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hadisa yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai pendekatan diagnosis organisasi dan prinsip diagnosis organisasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pendekatan diagnosis organisasi, yaitu ada fokus pada kesempatan atau appreciative opportunity centric or appreciative. Nah, ini tuh orientasi dari asesmen dan diagnosis organisasi bila dihubungkan dengan teori SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Maka yang membuat fokus dari pendekatan diagnosis ini adalah pada kekuatan, yaitu strength, dan kesempatan atau peluang, yaitu opportunities, pengembangan organisasi. Nah, yang kedua yaitu fokus pada permasalahan atau problem centric or deficiency focus. Nah, ini tuh orientasi dari asesmen dan diagnosis organisasi pada isu atau masalah yang dihadapi pada saat ini, atau hal-hal yang menjadi kelemahan, kekurangan, serta hambatan dalam pengembangan organisasi. Nah, hal ini juga bila dihubungkan dengan teori SWOT, maka orientasinya adalah lebih pada aspek kelemahan atau weakness dan ancaman atau tantangan, yaitu threats. Nah, selanjutnya kita next ke prinsip diagnosis organisasi. Yaitu yang pertama, untuk dapat melakukan diagnosis organisasi dengan benar, terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mengecek semua asumsi yang ada. Nah, pada saat melakukan asesmen dan diagnosis organisasi, seringkali terdapat berbagai asumsi yang melekat baik pada proses maupun pada karakteristik organisasi. Nah, asumsi-asumsi tersebut harus didasari dan dikontrol sehingga tidak mempengaruhi hasil dari asesmen dan diagnosis. Nah, yang kedua yaitu mengantisipasi semua kemungkinan. Nah, dengan mengantisipasi semua kemungkinan, sebelum diagnosis juga dilakukan, perlu dilakukan ini karena apa? Bagaimana implementasi proses diagnosis dilakukan dan reaksi dari seluruh pemangku kepentingan terhadap proses diagnosis yang akan dilakukan. Nah, apakah terdapat penolakan terhadap prosesnya, seperti apa bentuk penolakannya, dan apa sebabnya, lalu bagaimana kira-kira cara mengatasinya. Yang ketiga yaitu terbuka terhadap berbagai masukan dan opsi. Seorang konsultan pengembang organisasi harus terbuka terhadap berbagai masukan dari seluruh
pemangku kepentingan, juga terbuka terhadap berbagai reaksi dan kemungkinan yang akan terjadi. Nah, selanjutnya yaitu memikirkan implikasi implementasi hasil diagnosis. Sebelum diagnosis ini dilaksanakan, perlu juga memikirkan kira-kira apa hasil dari diagnosis yang akan diperoleh, serta apa implikasi dan implementasi dari hasil diagnosis tersebut. Nah, dengan sudah adanya antisipasi serta pemikiran mengenai hal ini, maka nantinya tidak akan muncul keterkejutan. Selain itu juga konsultan PO akan menjadi lebih siap dan menghadapi segala sesuatu sebagai akibat dari diagnosis yang akan dilakukan. Selanjutnya itu mengidentifikasi keuntungan dan manfaat dari kegiatan diagnosis organisasi. Nah, seorang konsultan pengembang organisasi juga harus dapat mengidentifikasi keuntungan dan manfaat proses diagnosis organisasi sehingga dapat digunakan untuk meyakinkan para pemangku kepentingan supaya mau berpartisipasi dalam kegiatan diagnosis organisasi. Nah, untuk itu sosialisasi juga perlu dilakukan. Selanjutnya kita merancang proses diagnosis organisasi. Setelah proses diagnosis dilakukan, perlu juga dipersiapkan dan dirancang bagaimana caranya mengevaluasi hasil diagnosis yang telah diperoleh, dalam artian apakah terdapat rintangan dan hambatan yang cukup berarti dan bagaimana cara mengatasinya selama ini. Nah, sejauh mana efektivitas diagnosis yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil diagnosis. Setelah proses diagnosis dilakukan, perlu diarsipkan, dirancang adalah bagaimana caranya mengevaluasi hasil diagnosis yang telah diperoleh, dalam artian apakah terdapat rintangan dan hambatan yang cukup berarti, bagaimana cara mengatasinya selama ini, dan sejauh mana efektivitas diagnosis yang telah dilakukan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya kita ke pematerian yang ketiga, yaitu mengenai mengenai prinsip diagnosis aspek yang akan dipaparkan oleh Saudara Gunawan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek penting diagnosis organisasi. Ada 6 aspek dalam aspek penting diagnosis organisasi ini. Yang pertama adalah kesederhanaan. Dalam pelaksanaan diagnosis dan asesmen organisasi, perlu menggunakan proses yang praktis dan sederhana, dan tidak atau perlu menggunakan metode yang berbelit-belit atau kompleks. Hal yang penting adalah metode serta proses yang digunakan akan memperoleh hasil sesuai rencana. Lalu yang kedua ada jarak dan sudut pandang. Sudut pandang dari konsultan pengembang organisasi, pemimpin perubahan, manajemen, serta para pemangku kepentingan lainnya perlu diketahui dan dijadikan bahan pertimbangan dengan diketahui adanya berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan hal ini tidak dibahas untuk diperoleh pemahaman bersama, maka hal ini akan dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda juga. Lalu ada keterlibatan. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, khususnya keterlibatan dan dukungan dari manajemen puncak sangat diperlukan agar proses diagnosis tidak terhambat sehingga proses diagnostik dan hasilnya akan sesuai dengan harapan. Lalu faktor-faktor utama. Dengan mengetahui berbagai faktor utama yang berperan dalam suatu organisasi akan dapat membantu dalam menyimpulkan kondisi dan situasi organisasi. Yang kelima, pengukuran isu penting. Setelah faktor-faktor utama diketahui dan diidentifikasi, kemudian menentukan isu penting yang akan diukur dengan alasan yang jelas dalam menentukan isu tersebut serta bagaimana cara mengukurnya. Lalu yang terakhir, menciptakan rasa urgensi. Perlu diciptakan perasaan kepemilikan suatu proses diagnosis organisasi agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Hal ini antara lain dapat
menciptakan dan membangun rasa urgensi mengenai urgensi perlunya dilakukan proses diagnosis dan asesmen organisasi kepada para pemangku kepentingan. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, kepada Saudara Gunawan, terima kasih atas pemaparan materinya dengan baik. Selanjutnya kita ke tahapan diagnosis organisasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Adis. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya tentang tahapan diagnosis organisasi. Yang pertama itu ada pendefinisian masalah. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang dihadapi organisasi, kemudian memahami gejala-gejala yang muncul dan dampaknya terhadap organisasi, kemudian menentukan ruang lingkup diagnosis, dan menentukan sumber informasi. Bisa melalui wawancara dengan anggota organisasi, analisis data internal, dan atau observasi. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang relevan dengan masalah yang telah didefinisikan. Kemudian data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara dengan anggota organisasi atau bisa juga melalui kuesioner, analisis dokumen, atau observasi. Next. Tahap selanjutnya ada analisis data, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Kemudian teknik analisis yang digunakan dapat berupa analisis SWOT, analisis PESTEL, analisis Five Forces, dan sumber informasi bisa melalui buku ajar manajemen, jurnal ilmiah, dan konsultan organisasi. Langkah yang keempat ada perumusan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan harus memuat setidaknya ada akar permasalahan, faktor-faktor yang berkontribusi pada permasalahan, dan rekomendasi solusi. Kemudian sumber informasi sama juga bisa melalui hasil analisis data, pengalaman konsultan, dan best practice. Tahap yang terakhir yaitu perumusan kesimpulan, yaitu menerapkan solusi yang telah direkomendasikan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil implementasi solusi. Sumber informasinya bisa dari buku ajar manajemen, jurnal ilmiah, dan konsultan organisasi. Nah, mungkin itu tahap-tahap diagnosis organisasi, benar-benar mirip ya sama kayak cara kerjanya seorang dokter terhadap pasien. Jadi intinya itu untuk mengambil solusi agar situasi pada saat ini itu bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin sekian tahapan organisasi yang diagnosis organisasi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Adis yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya kita ke pematerian pematerian mengenai metode diagnosis organisasi yang akan dipaparkan oleh Saudara Gunawan, kepada yang saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada metode diagnosis organisasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosis organisasi, tergantung pada kompleksitas organisasi, sumber daya yang tersedia, dan tujuan spesifik dari diagnosis tersebut. Ada beberapa metode umum yang sering digunakan, yaitu wawancara, survei, analisis dokumen, dan observasi langsung. Wawancara, yang melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci dalam organisasi, termasuk manajer, karyawan, dan pelanggan, untuk mendapatkan wawasan tentang persepsi mereka tentang kondisi organisasi. Wawancara dapat dilakukan secara individu atau dalam kelompok terfokus. Lalu survei, itu menggunakan survei untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dalam organisasi. Survei dapat dirancang untuk menilai berbagai aspek organisasi seperti kepuasan karyawan, budaya perusahaan, atau efektivitas komunikasi. Lalu ada analisis dokumen. Melakukan analisis dokumen organisasi termasuk kebijakan dan prosedur
laporan keuangan, laporan kinerja, atau dokumentasi lainnya untuk mendapatkan pemahaman tentang struktur dan operasi organisasi. Lalu observasi langsung. Melakukan observasi langsung di tempat kerja untuk memahami dinamika tim, interaksi antar individu, dan praktik kerja yang ada. Observasi ini dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, tergantung pada tujuan diagnosis. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan seringkali kombinasi beberapa metode akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi organisasi. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan diagnosis, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan kebutuhan unik dari organisasi yang sedang dianalisis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dengan baik. Selanjutnya kita ke pematerian yang terakhir, yaitu mengenai konsep, tujuan, proses, dan studi kasus yang akan dijelaskan oleh Saudara Ade Rizky. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, izin bertanya apakah suara saya sudah jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Oke, sebelum ke studi kasus, di sini ada video gitu ya. Mohon teman-teman menyimak video tersebut. Jadi video ini. Oke, itu dia videonya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat gitu video tersebut. Nah, kira-kira apa gitu kesimpulan dari video tersebut? Nah, yang pertama tadi itu ada para banteng ya, yang mau menyeberang sungai. Gitu. Di sungai tersebut ada sebuah benda gitu ya, yang mengapung air. Ragu-ragu nih para banteng itu mau menyeberang sungai. Mereka melakukan diagnosis. Diagnosisnya antara lain tadi itu dengan melempar kerikil, lalu mengeceknya dengan ranting ya, menusuk-nusuknya tadi, lalu menyiramnya dengan cipratan air gitu. Nah, kebetulan simpulannya itu salah gitu teman-teman. Jadi ada sesuatu yang salah, simpulannya salah, lalu akibatnya sangat fatal gitu. Kemudian ada banteng yang dimakan oleh buaya. Nah, dari pelajaran tersebut kelihatan gitu ada salah diagnosis. Para banteng itu dalam menghadapi masalah yang besar, mereka melakukan analisis yang terlalu sederhana. Analisis ya hanya dengan melakukan melempar kerikil, mengeceknya dengan ranting, dan mencipratnya dengan air. Padahal itu adalah masalah hidup dan mati. Nah, itu dia masalah yang ada pada video tersebut. Lalu kita coba, ada yang masuk. Lalu kita coba lari ke instansi pemerintah. Nah, coba perhatikan teman-teman pada gambar berikut. Kami ambil gambar ini dari Google gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah gitu ya melakukan kunjungan atau melakukan layanan publik ke pemerintah gitu. Bisa itu ke apa? Ke rumah sakit, mungkin ketika membayar pajak, ke Samsat membayar pajak kendaraan, atau mungkin membeli tiket kereta dan sebagainya. Pemandangan seperti ini tuh di Indonesia sudah biasa gitu atau sudah familiar gitu. Lalu apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat foto-foto tersebut? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang telah disesuaikan oleh peraturan undang-undang bagi seluruh masyarakat, entah itu barang, jasa, hingga pelayanan administrasi. Nah, dalam pelayanan publik seringkali terjadi masalah gitu teman-teman. Nah, kira-kira dari gambar ini atau dari gambar tadi, kira-kira
teman-teman bisa membayangkan gitu ya, kira-kira apa sih masalahnya, terus apa sih penyebabnya gitu, bisa berdesakan seperti itu. Nah, kalau teman-teman sering melihat pemandangan seperti itu, biasanya masalahnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, langsung masuk ke rumusan masalah. Kurang lebih masalahnya itu yaitu antara lain kurangnya jumlah loket layanan, atau mungkin bisa jadi ada yang berpendapat mungkin kurangnya petugas loket. Lalu ada lagi mungkin yang berpendapat yang menyatakan waktu tunggunya terlalu lama atau periode jam buka tutupnya terlalu singkat. Nah, biasanya usulan-usulan solusi dari masalah tersebut dilihat dari problem-problem tadi, usulannya tuh seperti ini gitu, nggak jauh-jauh dari aplikasi atau teknologi. Antara lain mengembangkan antrian berbasis teknologi, lalu membuat aplikasi pelayanan, membuat aplikasi untuk mengurai antrian gitu. Aplikasi pengurai antrian yang berbentuk tiket supaya orang-orang nggak ngantri atau ketika membelinya gitu. Lalu aplikasi yang langsung memberikan, nah mungkin paling itu. Lalu muncullah pertanyaan gitu, benarkah gitu? Apakah benar gitu masalahnya memang itu? Lalu apakah sudah ditelusuri secara teliti? Apa penyebabnya apa? Lalu apakah solusinya sudah tepat dirumuskan? Nah, inilah ilmu diagnosis organisasi, teman-teman. Kurang lebih seperti itu, yaitu merumuskan masalah, mengidentifikasi penyebab, dan merumuskan solusi. Itulah inti poin dari diagnosis organisasi. Lalu selanjutnya, tujuan diagnosis organisasi. Tujuan diagnosis organisasi yaitu menemukan secara tepat permasalahan di dalam organisasi atau unit organisasi, termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya. Dilihat dari slide gambar-gambar tadi gitu ya, benar nggak masalahnya itu kurangnya jumlah petugas atau kurangnya jumlah loket? Bisa jadi masalahnya itu sangat simpel gitu, sangat sederhana gitu. Mungkin kurangnya tempat duduk itu di ruang tunggu, sehingga mengakibatkan orang-orang berdesakan berdiri gitu. Bisa juga masalahnya itu sangat rumit gitu ya. Masalah SOP-nya mungkin terlalu terbelit atau persyaratannya terlalu banyak. Nah, inilah yang perlu dilakukan diagnosis. Masalahnya apa, penyebabnya apa, baru dirumuskan solusinya. Jangan terjadi salah diagnosis gitu. Seperti di video yang awal gitu ya, tentang sebuah hal. Nah, itulah diagnosis organisasi. Nah, sekarang lanjut ke prosesnya. Kalau proses diagnosis organisasi seperti ini, teman-teman. Dimulai dari pemimpin menilai kinerja organisasi saat ini, dengan pemimpin menilai kinerja organisasi yang diharapkan. Nah, dinilai ini kinerja organisasi saat ini dengan kinerja yang diharapkan. Apakah ada gap atau apakah ada masalah? Kalau misalkan ada masalah, temukanlah faktor-faktor atau unsur, elemen, serta fungsi-fungsi yang bermasalah tersebut sampai sumber masalahnya gitu. Setelah ditemukan sumber masalahnya, barulah kita mencari solusinya bersama gitu, solusi terbaik. Setelah solusi itu ada, barulah diimplementasikan, dan setelah diimplementasikan, barulah hasil yang diharapkan itu terasa gitu, seperti meningkatnya kinerja organisasi atau OBT. Itulah proses diagnosis organisasi. Oke, yang terakhir yaitu studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus pada pemerintah di Kota Bandung, yaitu Dukcapil Kota Bandung, dengan judul Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dukcapil Kota Bandung berdasarkan survei kepuasan masyarakat. Jadi studi kasus ini tuh menggunakan metode kuantitatif ya, yang awalnya kuantitatif, lalu diperluas, diperdalam, dan diteliti ulang dengan menggunakan metode kualitatif. Dan hasilnya itu yang kami sampaikan adalah metode kualitatif.
Oke, yang pertama yaitu ada kualitas pelayanan publik. Oke, jadi tadi sudah disampaikan bagaimana gitu melakukan diagnosis organisasi. Tadi disampaikan oleh Gunawan gitu bahwa ada wawancara gitu, dan lain sebagainya. Nah, kami melakukan wawancara kepada 5 masyarakat atau informan yang telah melakukan pelayanan publik di Dukcapil Kota Bandung. Yang pertama yaitu wujud fisik. Mayoritas informan atau masyarakat setuju gitu, bahwa penampilan petugas pelayanan di Dukcapil itu perlu rapih dan bersih. Gitu. Namun fasilitas fisik seperti perlengkapan, sarana komunikasi, kamar mandi masih perlu diperhatikan. Dan yang kedua, keandalan. Informan atau masyarakat menyatakan bahwa petugas pelayanan di Dukcapil cukup andal gitu, dalam melakukan tugasnya. Meskipun ketepatan waktu dalam pelayanan masih perlu ditingkatkan. Gitu. Ya, jadi petugas di Dukcapil Kota Bandung itu udah cukup andal gitu ya, tapi masih perlu ditingkatkan tentang ketepatan waktu. Misalkan saya pernah melakukan pembuatan akte gitu ya, oke lah gitu, sesuai aktenya. Tapi itu prosesnya tuh lama banget gitu, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa lebih dari 1 bulan gitu. Nah, itu perlu ditingkatkan dalam waktunya. Lalu yang ketiga yaitu kesigapan. Para petugas mampu berkomunikasi dengan baik dan mengatur antrian dengan tertib. Namun, tanggapan terhadap keluhan masyarakat masih perlu diperbaiki. Lalu yang keempat, tentang jaminan. Mayoritas informan merasa nyaman dan tidak menemui pungutan liar saat berinteraksi dengan petugas. Namun ada saran untuk meningkatkan jumlah petugas pengamanan. Oke, kan di Dukcapil Kota Bandung itu sudah gratifikasi gitu ya, tidak ada pungutan liar. Namun mungkin informan itu menyampaikan perlu peningkatan jumlah petugas. Bisa jadi mungkin satpamnya ditambah atau petugas parkirnya ditambah. Lalu yang kelima yaitu empati. Para petugas dilihat menilai dengan sepenuh hati dan tanpa memandang status sosial yang dianggap positif oleh informan. Nah, dari kelima poin tersebut, meskipun mayoritas aspek pelayanan dinilai positif, terdapat beberapa catatan untuk perbaikan, seperti peningkatan ketepatan waktu, ketepatan terhadap keluhan, dan peningkatan fasilitas fisik, serta jumlah petugas pengamanan. Ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dukcapil Kota Bandung. Lalu yang selanjutnya dari segi kepuasan masyarakat berwujud fisik. Yang pertama ada persyaratan. Masyarakat atau informan menyatakan bahwa persyaratan untuk menerima pelayanan sudah jelas sesuai dengan jenisnya dan informasi terkait persyaratan sudah terbuka. Kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur. Pendapat informan atau masyarakat terkait pemahaman terhadap sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang ada di Dukcapil, ada yang menganggapnya cukup jelas, sementara yang lain merasa sulit dipahami. Ya, jadi pelayanan tentang sistem, mekanisme, dan prosedur di Dukcapil Kota Bandung itu ada yang menganggap sudah jelas, ada yang menganggap juga sulit dipahami. Yang ketiga itu waktu penyelesaian. Masyarakat atau informan merasa waktu penyelesaian di Dukcapil Kota Bandung terlalu lama, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, bikin satu akte kelahiran aja lama gitu, nggak langsung jadi gitu. Bisa berminggu, berbulan-bulan gitu. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Lalu yang keempat yaitu biaya atau tarif. Biaya pelayanan di Dukcapil Kota Bandung dianggap jelas dan sebanding dengan hasil yang ya biasanya kan kalau di pemerintahan itu nggak perlu bayar gitu. Mungkin ada yang bayar mungkin buat apa ya, buat ngeprint gitu, mungkin paling 5.000 atau 10.000 paling mahal. Lalu yang kelima yaitu produk spesifikasi jenis pelayanan. Masyarakat atau informan puas dengan pelayanan yang diterima, termasuk perlakuan adil dari petugas dan urutan waktu pelayanan yang sudah sesuai nomor antrian. Ini oke lah. Lalu yang keenam, kompetensi pelaksanaan.
Terdapat perbedaan pendapat mengenai kemampuan petugas dalam menanggapi pertanyaan, namun secara umum dianggap cukup kompeten dalam mengurus administrasi. Lalu yang ketujuh, perilaku pelaksanaan. Petugas petugas pelayanan dianggap ramah dan sabar, namun ada beberapa yang kurang sopan dalam pelayanan. Oke, jadi pelayanan di Dukcapil itu biasanya ramah dan sopan. Namun ada beberapa gitu ya yang nggak ramah. Mungkin oknum-oknum itu. Padahal biasanya ramah sih. Lalu yang kedelapan, penanganan pengaduan, saran, serta masukan. Menurut informan atau masyarakat, pengaduan dan saran diterima dengan cepat dan terdapat kotak saran yang mudah diakses oleh pengunjung. Yang biasanya kan kalau di pemerintahan itu suka ada kotak saran di depannya. Nah, kalian kalau misalnya perlu gitu tentang pelayanan bisa masukkan ke situ surat. Lalu yang kesembilan, sarana dan prasarana. Lingkungan di tempat pelayanan di Dukcapil Kota Bandung dianggap bersih dan sarana lengkap, meskipun ada beberapa yang merasa kurang lebih. Dari kesembilan poin tersebut, dari hasil wawancara dengan 5 informan pada 15 Juni 2022, terdapat penilaian yang beragam terkait pelayanan di Dukcapil Kota Bandung, dengan beberapa aspek yang diperhatikan kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep, tujuan, proses, dan studi kasus tentang diagnosis organisasi. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ade Rizky yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Namun kita hanya membatasi 2 pertanyaan saja. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh di raise hand terlebih dahulu. Saya persilahkan. Boleh di sini yang pertama tadi lihat saya Clarissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur efektivitas solusi atau perubahan yang diimplementasikan sebagai hasil dari diagnosis organisasi? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir boleh di-ransen ulang. Ada Jumatia. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumatia dengan NIM akhirnya 100. Sesuai dengan materi yang udah disampaikan oleh kelompok 3 tadi gitu ya, terkait rumusan masalah dan usulan solusi terkait pelayanan publik, yang mana usulan tersebut diantaranya mengembangkan antrian berbasis teknologi dan juga membuat aplikasi pelayanan. Nah, yang jadi pertanyaan saya yaitu apakah solusi tersebut tuh mampu gitu untuk mengatasi semua aspek permasalahan yang telah diidentifikasikan tersebut? Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, mohon waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu.
Baik, alhamdulillah kami sudah mendiskusikan jawabannya. Untuk pertanyaan dari Clarissa, mohon maaf, untuk pertanyaan dari Jumatia akan dijawab oleh saudara Adis, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Jum, apakah solusi tersebut mampu mengatasi semua aspek masalah yang telah diidentifikasi? Ini tuh yang ini ya, yang pelayanan publik itu, yang dimana rumusan masalahnya itu kurangnya jumlah loket pelayanan, kurangnya petugas loket, waktu tunggu terlalu lama, kemudian periode waktu layanan terlalu singkat. Nah, yang perlu diperhatikan ketika mendiagnosis suatu masalah, kita itu harus tahu dulu keadaan saat ini dan keadaan yang diharapkan. Sesuai tadi udah dipaparin juga ya sama teman kita. Jadi kita harus tahu keadaan saat ini kan itu antriannya menumpuk, nggak rapi. Terus ya acak-acakan lah gitu. Yang diharapkannya seperti apa? Yang diharapkannya itu tentunya lebih kondusif dari gambar yang ini ya, yang sebelumnya nih, yang ada di rumusan masalah. Nah, pertanyaannya kan, apakah solusi tersebut mampu mengatasi semua aspek masalah yang telah diidentifikasi? Lagi-lagi saya akan mengibaratkan Jum ini misalnya sakit nih, ada keluhan di perut. Kemudian Jum ini datang ke dokter gitu. Nah, pasti kan dinyatakan misalnya Jum ini udah didiagnosis ternyata nauzubillah min dzalik Jum ini sakit ginjal gitu. Pasti kan dokter ini ngasih obat sesuai dengan keluhannya Jum. Karena Jum sakit ginjal, dikasih obatlah obat ginjal, dan harapannya Jum sembuh dari sakit ginjal. Nah, sama seperti halnya tentang pelayanan publik tadi ini. Adanya usulan solusi yaitu mengembangkan antrean berbasis teknologi, kemudian membuat aplikasi pelayanan jadi pelayanannya itu online. Nah, diharapkan antriannya ini menjadi kondusif. Nah, bisa dikatakan solusi ini berhasil atau tidak, itu kita yang akan merasakan di kemudian hari. Nah, kita bisa merasakan sendiri apakah solusi ini tuh membantu merubah keadaan yang lalu dengan keadaan sekarang. Jika iya, berarti solusi itu berhasil diimplementasikan pada rumusan masalah yang satu ini. Mungkin itu jawaban dari kami. Mungkin teman-teman nanti pasti akan ada yang menambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Adis yang telah menjawab pertanyaan Jumatia. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Saya persilahkan. Izin menambahkan, moderator. Boleh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 12192400003. Ya, seperti tadi benar gitu ya disampaikan oleh Hadisa, bahwa kita tuh harus melihat dulu gitu kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Lalu kita juga harus merumuskan masalahnya dulu gitu. Apa sih masalahnya tadi tuh? Kan saya tadi masalahnya tuh antrian ya. Antriannya menumpuk. Lalu kita tuh mengidentifikasi penyebabnya dulu. Apa sih penyebab bisa numpuk itu? Atau bisa mungkin karena orangnya banyak, terus loketnya sedikit, terus pelayanannya juga sedikit, lalu cepet ting gitu, misalkan pelayanannya misalkan dari jam 9, jam 12 udah tutup, kan masih numpuk tuh. Nah, mungkin setuju gitu ya, kalau kita tuh harus melihat dulu masalahnya dulu, lalu penyebabnya, lalu dirumuskan dulu solusinya. Kalau tadi mengembangkan teknologi gitu yang berbasis aplikasi untuk pengurai antrian, setuju sih. Kita kan tahu gitu kalau misalkan kita misalkan beli tiket kereta nih atau apa, atau misalkan ke rumah sakit atau misalkan bayar pajak nih atau mungkin ada yang lain, bayar listrik nih. Nah, kan kita nggak perlu lagi datang ke gerainya atau datang langsung ke gedungnya gitu. Kita bisa gitu, lewat HP kan pasti lebih mudah gitu. Jadi tinggal langsung datang ke kereta itu, tinggal sit tiketnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ada yang telah menambahkan jawabannya. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambah atau menyanggah? Saya persilahkan.
Baik, tidak ada mungkin ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Clarissa yang akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaannya bagaimana cara mengukur efektivitas solusi atau perubahan yang diimplementasikan sebagai hasil dari diagnosis organisasi. Nah, ada beberapa cara untuk mengukur efektivitas solusi atau perubahan yang diimplementasikan sebagai hasil dari diagnosis organisasi, yaitu yang pertama menetapkan tujuan dan metrik yang jelas. Apa itu tujuannya? Tujuannya itu apa yang ingin dicapai dengan solusi atau perubahan tersebut. Contohnya tuh seperti tujuan kita ingin meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kita harus menetapkan tujuan tersebut. Lalu ada metrik. Apa itu metrik? Metrik ini bagaimana kita akan mengukur kemajuan dan keberhasilannya. Contohnya itu seperti skor net promoter atau NPS, tingkat churn rate, tingkat retensi pelanggan. Yang kedua yaitu melacak data dan tren. Nah, dengan melacak ini kita kumpulkan data sebelum, selama, dan setelah solusi atau perubahan yang diimplementasikan. Lalu gunakan data untuk mengidentifikasi tren dan polanya. Selanjutnya yaitu bandingkan data dengan baseline atau periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu melakukan analisis statistik. Nah, analisis statistik ini guna uji untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara data sebelum dan sesudah. Lalu hitung efek size untuk menunjukkan besar efek solusi atau perubahannya. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Nah, kita dapat melakukan survei, wawancara, atau fokus grup dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu tanyakan tentang pendapat mereka tentang solusi atau perubahan tersebut. Selanjutnya gunakan umpan balik untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kelima yaitu membandingkan dengan praktik terbaik. Nah, dengan membandingkan hasil Anda dengan organisasi lain yang telah menerapkan solusi atau perubahan serupa, lalu cari tahu apa yang berhasil dan tidak berhasil bagi mereka. Lalu gunakan juga informasi ini untuk meningkatkan solusi atau perubahan Anda. Yang keenam yaitu melakukan audit internal. Nah, dengan melakukan audit ini untuk menilai efektivitas solusi atau perubahan, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan buat rekomendasi untuk perbaikan. Yang ketujuh yaitu memantau dan mengevaluasi secara berkelanjutan, yaitu pantau dan evaluasi solusi atau perubahan secara berkelanjutan, lalu lakukan penyesuaian dan perbaikan bila perlu. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Izin menambahkan, moderator. Menambahkan. Boleh, Aulia? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia dengan NIM 1219240028. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas solusi yang diimplementasikan. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja yang dapat diimplementasikan sebagai solusi diagnosis organisasi seperti kinerja proses, kinerja staf, dan kinerja tim. Yang kedua yaitu pengukuran efektivitas komunikasi. Yang ketiga pengukuran efektivitas manajemen seperti pengukuran kinerja manajer, pengukuran kinerja tim, serta pengukuran kinerja proyek. Yang keempat yaitu pengukuran efektivitas kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima pengukuran efektivitas pengembangan staf. Yang terakhir pengukuran efektivitas pengembangan organisasi. Nah, semua metode dan teknik itu harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi, serta dapat dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas solusi yang diimplementasikan diagnosis organisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Aulia yang sudah menambahkan. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Boleh, langsung saja saya persilakan. Oke, organisasi juga tadi bisa
mengidentifikasi peluang perbaikan atau perubahan melalui proses diagnosis. Nah, dengan melakukan analisis terhadap berbagai aspek di dalam organisasi, mulai dari struktur, budaya, hingga kinerja karyawan. Nah, setelah itu juga berdasarkan hasil diagnosis tersebut, ada beberapa langkah untuk mengimplementasi yang bisa dirancang dengan cara yang pertama menetapkan tujuan perubahan yang jelas dan spesifik berdasarkan hasil diagnosisnya. Kemudian yang kedua, melibatkan seluruh stakeholder dalam perubahan untuk memastikan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Contohnya, perusahaan melibatkan HRD misal, terus karyawan juga dalam merancang program insentif barunya. Kemudian yang ketiga, merancang rencana tindakan yang terstruktur dan terukur untuk mencapai tujuan perubahan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul selama proses implementasi dan merancang strategi untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi perubahan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agustina yang telah menambahkan jawabannya. Kepada Clarissa, apakah dapat dipahami? Mungkin cukup ya. Selanjutnya kita ke sesi kesimpulan, yaitu diagnosis organisasi dapat diartikan sebagai mendiagnosa atau menilai tingkat fungsi organisasi saat ini untuk merancang intervensi perubahan yang tepat. Tujuan dari diagnosa organisasi ini adalah untuk menemukan secara tepat permasalahan dalam organisasi, termasuk mengetahui faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya Depi Rizky Anjani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.